wabarakatuh. Selamat pagi, good morning pemuda tani. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore, selamat sore menjelang malam, dan selamat malam, good night. Hai. Selamat datang kembali pemuda tani. Selamat mendengarkan Postbird Podcast Petani Petani bersama aku Rina Harisa yang akan menemani kalian, memberikan informasi dan memberikan inspirasi yang menarik untuk semua para pemuda tani. Hari ini aku bikin yang spesial lagi nih buat kalian. Kenapa? Karena kalian yang spesial. Nah, hari ini aku bikin spesial dari biasanya, yaitu aku bikin podcast video. Ya, seperti yang kalian bisa lihat muka aku yang ada jerawatnya, bau dan biasanya kalian cuma dengar suara aku. Hari ini kalian bisa melihat langsung gimana aku. Jadi hari ini aku ilmu-ilmu yang dia dapat dan berbagai inspirasi yang harus kita gali dari Kak Alfi. Langsung saja, hari ini aku ngomongin apa sih sama Kak Alfi? Penasaran kan? Aku virtual juga sama Kak Alfi ya. Aku lewat video call, jadi kalian juga bisa melihat langsung mukanya Kak Alfi jadi gimana. Oke guys, langsung deh. Halo Kak Alfi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga semua juga sehat. Ya, kita ketemu lagi nih hari ini sama Kak Alfi, dimana kita bakalan ngasih informasi dan tip-tip yang lainnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kemarin kan kita habis ngomongin komoditas Kak Alfi nih. Terus sekarang aku mau nanya, kenapa sih Kak Alfi ngambil komoditas tentang sayuran organik? Untuk semua komunitas itu menurut kita pasti sama aja. Semuanya kita pertama poinnya untuk dari silaturahmi, kemudian yang kedua relasi, dan yang ketiga pengalaman dan pengetahuan. Dan setiap orang kan pasti punya pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Dari situ kita ambil manfaatnya dari setiap orang. Nah, untuk komunitas sendiri, kakak sendiri ngambil di komoditas sayuran organik. Kenapa nggak ngambil di komunitas sayuran organik? Karena di sininya petaninya kebanyakan padi, jadi sayuran itu hanya beberapa. Nah, kebetulan juga di komunitas ini sayuran yang terkarya cepat itu paling 21 hari bisa putar uangnya kembali lagi cepat. Dari situ kita ngambil komunitas sayuran organik karena biar cepat kembali pula untuk kembali modal. Untungnya itu udah pasti ada, walaupun sedikit dan banyak itu soal belakangan. Dan cuma untuk perhatian dan perawatan sayuran emang rentan dan harus standby terus dipantau. Karena baik kalau musim-musim hama lagi banyak, nah itu kita harus bisa antisipasi pakai pestisida alami atau pestisida kimia. Yang penting tanaman yang kita makan, apalagi sayuran itu daunnya lembut, itu sangat rentan kena hama serangga terutama. Nah, selain di komunitas organik juga kan kakak ikut di komunitas Giat Alam, yang dimana dari hasil alam itu kita bisa belajar sampah-sampah organik dan anorganik bisa kita pisah. Misal yang anorganik, misal pot bekas pampersnya kan bisa dipakai untuk pot. Kemudian ada juga ekoenzim yang dimana sisa sampah organik seperti kulit jambu dan bahan-bahan organik yang lainnya bisa difermentasi 3 bulan
bisa buat luluran, bisa juga buat pembersih lantai dan cuci piring. Kemudian sampahnya dari plastik juga yang kering bisa digunakan menjadi ecobricks. Nah, ecobricks itu bisa dipakai buat menjadi kayu dan gereja. Nah, dari situ sayuran penggiat alam ya kita bisa seimbang, karena apa yang kita dapatkan dari pengolahan sampah itu yang organiknya bisa untuk pupuk sayuran organik. Oke. Untuk cara komunikasinya nih dengan sesama komunitas sayuran organik ataupun sama komunitas-komunitas lain seperti Tambulan Pot ataupun yang lain-lain, itu bagaimana cara komunikasi kakak sendiri kepada mereka atau kelompok per kelompok? Nah, kalau untuk perawatan tanaman sih semuanya hampir sama, cuma cara beda. Mengaktualisasikannya ke tanaman itu Maaf kak, beda. komunikasi. Komunikasi apa? Jadi cara kakak misalnya cara kakak sama anggota sayuran organik itu setiap bulan bertemu atau ada jadwal bertemunya atau dengan komunitas lainnya? Komunitas sama komoditas itu beda. Oh gitu kak. Bedanya apa tuh kak? Komoditas itu apa yang gue mau. Kalau komunitas itu kan organisasi atau wadah perorangan. Komoditas tuh skill guanya. Misal komoditas gue di sayuran, gue di sayuran, komoditas gue di Tambulan Pot. Nah, di dalam Tambulan Pot itu kalau ada komunitas, orang-orang semua dihimpun. Jadi komunitas itu himpunan dari orang-orang yang punya hobi. Gitu. Berarti kalau komoditas itu kemauan gue, skillnya itu ibaratnya ya wadah, di dalam wadah sayuran organik itu ada komoditasnya. Nah, gue suka nih di komoditas sayuran organik, gue masuk di wadah sayuran organik. Nah, yang Rini tanyain, gimana cara kakak sama komoditas lainnya, cara berkomunikasinya, cara silaturahminya, berkumpul atau bagaimana? Ya, kakak sendiri sering, dan ya nggak sering banget sih, ya lumayan dekat. Kan ada juga beberapa teman yang nggak hanya Tambulan Pot aja, tanaman buah dalam pot juga ada temen. Tanaman hias juga sekarang lagi rame-ramenya. Nah, sekarang lebih melipir ke tanaman hias. Kita bisa berbagi pengetahuan di mana tanaman hias, tanaman buah dalam pot, sayuran organik itu pada dasarnya membutuhkan yang sama, yaitu nutrisi makanan atau pupuk lah. Nah, tapi setiap tanaman itu berbeda. Misal sayuran itu butuh pupuk. Pupuk kandang, kotoran hewan, terutama kotoran kambing, itu menurut kakak dan seluruh tahu pengalaman kakak itu bagus untuk sayuran. Nah, untuk tanah buah dalam pot juga sama, dan mungkin ada penambahan lagi seperti pupuk kimia ya untuk perangsang buah, agar buah itu agar tanaman itu cepat berbuah. Nah, di tanaman hias kebanyakan, apalagi khususnya tanaman-tanaman yang variegata, itu hanya membutuhkan N agar daunnya dia tetap dapat daun variegatanya. Kalau kita kasih pupuk NPK-nya lengkap di tanaman hias, itu kita nanti kehilangan variegatanya. Sedangkan yang orang-orang cari dan kebanyakan kolektor cari itu tanaman yang banyak variegatanya, yang banyak warna putih dan kuningnya. Nah, dari situ kita bisa membedain sayuran organik, tanaman buah dalam pot, dan tanaman hias itu pada dasarnya sama. Tapi untuk perawatannya dan mengaktualisasikannya media tanaman kepada tanaman ketiga tersebut berbeda-beda komposisi dan penggunaan bahan media untuk ditanamnya. Untuk komunikasi ya semuanya hampir sama, pertanian rata-rata sama kok.
pembicaraannya nyambung semua dan pokoknya pasti membutuhkan dasar-dasar yang sama juga untuk tanaman. Untuk komunitas sayuran organik sendiri, pertemuannya berapa bulan sekali, Kak? Kalau untuk sayuran organik itu kadang nggak nentu, ya kadang semisal ada, sekarang kan kondisi juga lagi COVID, mungkin kalau nggak COVID 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita bisa silaturahmi ke tempat-tempat yang lain. Nah, kalau misal tidak COVID pun banyak siswa, peserta didik maupun mahasiswa yang dimana kita bisa memberi pengalaman sedikit kepada teman-teman siswa SMK atau SMA biasa yang menjurus ke agribisnis atau ke pertanian. Nah, kondisi saat ini belum pernah kumpul lagi. Biasanya kakak sendiri ngumpulnya di Cianjur. Nah, itu ada tanaman khusus sayuran organik dan di situ sering juga anak magang. Iya, kalau pertemuan gue jarang, paling di Dep doang mentorin santri. Terus biasanya kalau pertemuan gitu yang kalian bicarain apa, Kak? Ya, kalau kita biasanya kalau ada senior yang lebih bagus, yang lebih pandai, yang lebih mahir, kakak kan bertanya kepada senior. Kalau ada junior yang masih pemula, masih baru, kakak menyampaikan lagi. Ibaratnya kita harus ada terus penerus regenerasi di pertanian. Karena kan udah tahu lah kalau masyarakat banyak petani itu kekurangan SDM-nya, apalagi di kalangan muda. Dari perkumpulan itu ya seperti biasa yang senior mengayomi junior, yang junior mengambil ilmu dan pengalaman dari senior. Adat istiadat di pertanian pasti nggak jauh berbeda seperti itu. Dan senior pun yang udah pandai dengan pertanian nggak akan sungkan-sungkan, nggak akan segan-segan memberikan pengalaman dan pengetahuannya kepada para pemula yang mau belajar pertanian. Pertanian apapun itu pasti diajarkan selagi ia mengetahui ilmu dan dasarnya. Dan di kumpulan itu juga kita bisa sharing tentang gimana cara produksi, ya, dari mulai penyemaian, perawatan, pemupukan, penyiraman, dan nanti hasil panennya. Ya, bisa juga kita sharing gimana cara ngepack agar orang-orang melihat hasil kita itu hasilnya bagus, cantik, sehingga dia tertarik sama produk yang kita hasilkan. Nah, dari situ perkumpulan pun kita bisa cari tahu cara packaging untuk sayuran organik untuk dipasarkan. Nah, kalau ada teman kita yang membutuhkan pupuk dan kita punya kenalan pupuk murah dan bagus, apalagi itu organik, lebih bagus untuk manusia, kita bisa memberikan info. Ya, misal kita lagi ngumpul, terus yang satu tahu di mana suplai pupuk yang bagus, kita sharing-sharing informasi. Misal juga ada pemasaran yang bagus membutuhkan sayuran sekian kilo, mitra yang satu nggak bisa mencukupi kebutuhan, tapi kita juga minta bantuan ke mitra yang lain untuk memenuhi sayuran organik yang dibutuhkan pasar. Dan dari perkumpulan seperti itu kita sharingnya nggak jauh dengan seputar pertanian, cara produksi, pengolahan, sampai hasilnya nanti penjualan itu seperti apa. Sortir juga jangan lupa, kita bisa belajar dari orang-orang yang udah pengalaman sortir sayuran yang bagus untuk dijual, dan yang jeleknya kita packing juga tapi beda pasar, atau bisa juga kita makan untuk sendiri. Oke, dari pembelajaran yang kakak ambil nih, berarti kakak menuangkannya kepada santri-santri yang pesantren yang kakak lagi abdikan kan. Nah, di sana sendiri kan yang aku tahu pesantren itu nggak boleh keluar. Itu cara mereka memasarkan hasil
panen mereka itu kemana aja Kak? Atau mereka menaruh di dapur untuk dikelola lagi, atau mereka jual dengan caranya dia sendiri? Di sini bisa dua sistem. Yang pertama sistem sekali panen, tapi dijualnya ke warga dan ke dapur. Kemudian yang satu lagi, kita tanaman sayuran itu sesuai jenisnya dan nggak semua lahan ditanami. Misal ada 10 bedengan, 2 bedengan tanaman ditanami kangkung, 2 bedengan tanamin bayam, 2 bedengan ditanami pacek, dan seterusnya. Nah dari situ, dari 2 bedengan hasil sekali panen bisa kita oper ke dapur untuk makan santri. Tapi itu diputarkan terus. Jadi santri pun kalau makan sayuran nggak bosan, nggak menunya itu aja, tapi ada menu sayuran yang lain. Cuma kebanyakan dan keseringan di kita di sini ketika pertanian itu sekali panen dan hanya satu jenis sayuran yang kita tanam. Misal kita satu slot lahan ditanami kangkung semua, nunggu 21 hari sampai 25 hari, angkut, dipanen semua, dipack, kemudian dioper ke dapur, itu udah pasti untuk makan santri. Nah selebihnya lagi dikelilingi di lingkungan pesantren yang tidak bertemu dengan orang banyak, yang hanya di lingkungan internal. Karena kita nggak bisa memaksakan kondisi semisal produk banyak, tapi gimana cara pemasarannya, dan itu memungkinkan untuk, dan itu tidak memungkinkan untuk dioper dan dijual belikan di luar. Jadi kita cari khusus di internal, dituangkan untuk kebutuhan internal pesantren. Oke. Dan apa nih buat para pemuda tani yang membutuhkan saran-saran nih Kak dari Kakak? Ya, untuk teman-teman sejawat dan untuk para senior pertanian, terus-terus aja kita berbagi dan sharing-sharing pengalaman tentang pertanian. Karena yang setahu saya dan yang saya dapatkan, teori yang kita baca tidak semua sama di pengalaman dan di praktek lapangan yang kita lakukan langsung. Jadi semisal di teori sayuran itu 21 hari panen, sebelum 21 hari pun bisa kita panen dengan menggunakan media nutrisi dan yang cukup. Kita tinggal bagaimana cara memainkan media agar si tanaman yang kita tanam ini subur dan cukup kebutuhan caranya. Sekian dan terima kasih. Salam petani muda, salam Indonesia sejahtera. Terima kasih Kak Alfi. Gak kerasa ya, kita udah di akhir segmen. Gimana nih? Pembicaraan aku dengan Kak Alfi itu pastinya harus kalian ada yang harus diambil ya. Karena dari pembicaraan aku tadi banyak banget yang harus kalian ambil. Oke pemuda tani, selalu semangat dan jangan pernah putus asa. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, silahkan komen di bawah atau langsung DM aja di IG aku, Rini_Khairunisa. Bye-bye!